Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Ramadan dari Ilmu Kelautan Angkatan 2024 kelas L1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara melakukan output dan input data di GPS. Baiklah, untuk langkah yang pertama yang kita lakukan itu adalah membuka DNR GPS. Lalu kita konekkan GPS-nya itu dengan klik GPS. Nah, di sini kan tidak bisa konek ke GPS karena laptop saya ini sedang tidak terhubung ke GPS. Jadi dia tidak bisa. Jadi langsung kita klik OK aja dari bagian DNR GPS ini. Nah, kalau udah dari DNR GPS ini, kita masuk ke Excel. Nah, di Excel ini kita akan menginput data yang sudah diberikan. Nah, kita cari dulu. Kita gunakan data yang praktikum 2025. Nah, jika datanya udah ada dalam Excel, lalu kita geser-geser dulu ini supaya angkanya bisa kelihatan. Nah, untuk namanya itu kita ubah menjadi Rafli. Nah, untuk A1 ini kita ubah menjadi B1, B2 dan B3, B4 dan B5. Nah, kalau udah diubah seperti ini, lalu filenya itu kita save dulu. Jadi praktikum GPS data 2025 kita save, lalu kita pindah ke GIS. Kita add data yang udah kita save tadi, lalu kita klik praktikum GPS data 2025 ini, kita ubah text field-nya itu sesuai yang sudah kita ganti tadi menjadi longitude dan field-nya jadi latitude. Nah, kita gunakan WGS 1984. Oke. Tunggu saja, ini lagi loading. Untuk dashboard-nya tadi. Dashboard-nya kita gunakan imagery aja. Lalu kita add. Ini untuk koordinatnya itu udah muncul, tapi sepertinya untuk base map kita ini kayak terjadi lag, sepertinya nge-lag ini. Jadi mungkin dikarenakan base map ini nge-lag, nggak apa, yang penting udah muncul koordinatnya. Dari file name ini kita ubah menjadi yang udah kita ganti tadi, jadi Rafli. Lalu kita klik OK. Simbolnya ini kita ubah, kita cari simbol yang kita pilih simbol yang scroll 1 aja. Untuk size nya juga kita ubah jadi 24, dan untuk colornya ini kita cari warna ungu aja. Lalu kita klik OK. Nah, ini base mapnya tadi gangguan.
Soalnya kita lanjut ke layout kalau sudah nih. Nah, kita akan melakukan layout tadi. Ke page and print setup, kita ubah jadi landscape, klik OK. Ya, kita sesuaikan. Rectangle. Nah, mungkin untuk bagian layout ini tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut karena kita udah pernah layout. Dan lanjut aja kita ke map source. Di map source ini kita pilih yang bagian ini, kita pilih no map dulu. Kita masukkan data tadi seperti 2025. Nah, untuk ini yang udah ini kita blok dulu dari nomor 2, 3, 4, dan 5. Kalau udah kita blok, kita delete waypoints-nya. Ini untuk namanya kita ubah aja menjadi Prometheus. Dan ini lampu simbolnya kita ganti jadi bendera hijau. Jadi untuk di bagian Google Maps ini kita akan mengambil titik koordinat dari FMIPA. Kita cari dulu koordinatnya. Nah, kita ambil aja FMIPA ini. Lalu kita klik kanan, lalu kita salin bagian koordinatnya. Kita kembali lagi ke Excel, kita buat kertas baru, blank ya, tabel baru. Lalu kita tempel yang udah kita tadi, kita salin tadi, lalu kita salin bagian yang pertama. Yang pertama itu lalu kita masukin di sini, di bagian S dulu kita masukin yang udah kita salin tadi. Nah, lalu kita ambil lagi di Excel yang bagian keduanya tadi untuk kita taruh di bagian E, salin dulu, lalu kita tempel di bagian E, lalu kita show on map dan oke. Nah, di sini bisa terlihat titik yang sudah kita ambil tadi, koordinat yang sudah kita ambil tadi. Nah, ini untuk send to device ini ya tidak bisa ya, karena memang mau melakukan send ke device tadi karena saya tidak terhubung dengan GPS. Mungkin ya sampai situ saja pengolahan yang saya lakukan. Untuk kesimpulan dari materi kali ini, input dan output data itu, input itu melakukan input data, kita melakukan input data dari GPS itu ke device kita akan melakukan. Nah, untuk output data itu kita akan melakukan output, mentransfer data itu dari yang kita ambil dari device kita ke GPS tersebut. Nah, jadi untuk saran saya untuk praktik pada kali ini mungkin untuk penjelasannya itu lebih, cara komunikasinya itu lebih informatif lagi, dan juga pada saat memberikan format setelah dilaksanakan praktikum mungkin lebih diberikan kejelasan lagi, karena masih banyak praktikan yang kebingungan untuk mengerjakan laporannya. Mungkin itu saja, sekian video dari saya meminta maaf apabila ada salah kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.